Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Meni akan memaparkan materi ke-8 sampai 14 konsultan keuangan syariah untuk memenuhi persyaratan UAS. Yang pertama yaitu capital budgeting. Capital budgeting yaitu proses pengambilan keputusan jangka panjang. 3 alasan investasi dalam aktiva tetap perlu dikelola, yaitu 1. Pengadaannya tidak dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan permintaan dan perubahan jauh lebih sulit. 2. Investasi jangka panjang biasanya memerlukan dana yang sangat besar. 3. Investasi jangka panjang memerlukan analisis yang cermat. Capital budgeting mencakup 2 macam, yaitu 1. Keputusan pembiayaan, 2. Keputusan investasi. Pentingnya capital budgeting yaitu 1. Anggaran modal diperuntukkan untuk semua orang. 2. Keputusan anggaran memiliki efek jangka panjang. 3. Pemerataan modal yang efektif meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas. 4. Dalam melakukan investasi, pengeluaran modal sangatlah penting. Proses capital budgeting yaitu 1. Basic research, perencana pelaksanaan proyek atau investasi. 2. Pembuatan proposal. 3. Kajian dan analisis. 4. Pengembalian keputusan. 5. Implementasi. 6. Tindak lanjut. Jenis-jenis keputusan capital budgeting yaitu 1. Melengkapi dan memperluas struktur. 2. Menciptakan produk baru. Materi ke-9 corporate valuation, yaitu nilai perusahaan. Persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Pendekatan berdasarkan income. 2. Pendekatan berdasarkan nilai pasar. Pendekatan berbasis aset. Ke-10 penyusunan anggaran. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program penganggaran. Aspek anggaran sektor publik. 1. Perencanaan. 2. Pengendalian. 3. Akuntabilitas. Tahapan penyusunan. 1. Tahapan persiapan anggaran. Tahapan ratifikasi. Tahapan implementasi. Tahapan pelaporan dan evaluasi. Secara garis besar, proses penyusunan anggaran yaitu dari atas ke bawah, top down, dari bawah ke atas, bottom up. Ke materi ke-11, pembuatan laporan keuangan. Pelaporan yang membuat informasi keuangan. Laporan yang membuat informasi keuangan dalam atau instansi pemerintah dalam suatu periode akuntansi tertentu. Komponen yang harus ada yaitu neraca, laba rugi, laporan modal, laporan arus kas. Langkah-langkah penyusunan laporan yaitu penyusunan neraca saldo, mengumpulkan data yang diperlukan, menyusun neraca lajur, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, menyesuaikan dan menutup rekening, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Lalu
Materi selanjutnya, audit operasional, yaitu suatu pengkajian atau setiap bagian organisasi terhadap prosedur rasional. Ada 3 tujuan, yaitu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. 2. Mengidentifikasi timbulnya penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi. 3. Alat pengendalian untuk mengelola perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada. 3. Jenis operasional. 1. Audit fungsional. 2. Audit organisasional. 3. Penugasan khusus. Tahap-tahapnya yaitu 1. Memilih audit. 2. Merencanakan audit. 3. Melaksanakan audit. 4. Melaporkan audit. 5. Melaporkan ketemuan. 6. Melaporkan tindak lanjut. Lalu analisis laporan keuangan. Analisis trans membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. 2. Analisis common-size, analisis neraca dan laba rugi. 3. Analisis presentasi perubahan. 4. Analisis industri. Selanjutnya yaitu audit keuangan operasional dan penerapan syariah, yaitu merupakan penilaian atau evaluasi dalam suatu aktivitas organisasi, perusahaan atau lembaga. Tujuan audit keuangan yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan organisasi tersebut disusun melalui prinsip dan standar. Tahap audit keuangan yaitu 1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit. 2. Melaksanakan uji pengendalian dan uji 3. Uji rincian saldo. 4. Menangkap dan melaporkan perencanaan audit. Baiklah, itu tadi materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.